Hati-hati kalau kalian lihat ini di laporan keuangan. Jangan-jangan ada utang perusahaan yang diumpetin. Hai guys, hari ini kita bakal ngelanjutin topik kewajiban jangka panjang. Buat kalian yang baru nonton dan belum ngikutin dari awal, bisa lihat pembahasan kewajiban jangka panjang dari awal di sini. Selama ini kita udah ngebahas salah satu kewajiban jangka panjang, yaitu tentang obligasi hingga seluk-beluknya. Sekarang, kita coba bahas jenis lainnya yang sering kita temuin di kenyataan sehari-hari, yaitu long-term notes dan leasing. Ada yang menarik di topik kita kali ini, terutama waktu kita bahas leasing, karena suka ada perusahaan-perusahaan nakal yang manfaatin metode akuntansi tentang leasing buat ngumpetin utang mereka. Saya bakal bahas, biar kalian paham dan nggak dibodoh-bodohin kalau kalian baca laporan keuangan. Kita mulai dari long-term notes dulu ya. Long-term notes ini sebenarnya istilah umum, yang bentuknya sering kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Cuman biasanya namanya nggak kita kenal sebagai long-term notes. KPR, cicilan mobil, bahkan kalau kalian ambil cicilan buat beli barang secara online pun, kalau sampai nyicilnya lebih dari 1 tahun, bisa jadi merupakan bentuk long-term notes. Long-term notes ini biasa berbentuk cicilan yang nilainya tetap dari waktu ke waktu. Itu kenapa, kalau kalian belajar long-term notes di akuntansi, topik ini selalu dikenal juga dengan pencatatan installment atau cicilan. Long-term notes ini, biar jumlah cicilannya tetap dari waktu ke waktu, yang perlu kalian tahu adalah di dalam cicilan ini, sebenarnya ada komponen bunga dan pengurangan pokoknya, di mana bunganya bisa bersifat tetap atau naik turun sesuai kesepakatan. Misalnya, kalau kalian perlu dana buat renovasi kantor, terus pinjam uang ke bank, katakan perlu dana 100 juta rupiah dengan jangka waktu cicilan 5 tahun, di mana bunganya fixed atau tetap sebesar 10% per tahun. Di kenyataannya, kalau kalian ngambil cicilan, biasa dikasih schedule cicilan per bulan. Di sini, untuk memudahkan aja, saya kasih ilustrasinya tahunan. Konsepnya sama aja guys. Nah, misalnya, schedule cicilan tahunannya seperti ini, di mana cicilannya sebesar 26 juta rupiahan per tahun. Nilai cicilan sebesar 26 juta rupiah ini sebenarnya bisa dihitung dapat dari mana. Saya nggak jelasin di sini guys. Nanti bakal saya bahas detail pas belajar corporate finance di fakultif. Untuk sekarang, kita belajar dari sudut pandang akuntansinya dulu ya. Nah, waktu kalian ambil cicilan ini, kalian bisa jurnal kayak gini. Kas di debit sebesar 100 juta rupiah dan long-term notes payable atau karena pinjemnya ke bank, bisa juga ditulis sebagai bank payable di kredit senilai yang sama. Terus, waktu udah berjalan, pastinya cicilan ini harus kalian bayar. Dan kalau kalian perhatiin, cicilan ini sebenarnya ada komponen bunga dan pokoknya. Komponen bunganya bisa kita hitung dengan cara 10% dikali outstanding utang kita saat itu, yaitu 100 juta rupiah, sehingga bisa dapat komponen bunganya sebesar 10 juta rupiah. Lalu untuk komponen pokok utangnya, kita tinggal kurangin aja, 26 juta dikurang 10 juta, sama dengan 16 juta rupiah. Sehingga, setelah kita bayar cicilan pertama ini, saldo utang kita berkurang sebesar 100 juta rupiah, dikurang 16 juta rupiah, sama dengan 83,6 juta rupiah. Transaksi ini bisa kita jurnal kayak gini. Kita keluar uang sebesar cicilannya, jadi kas di kredit sebesar 26 juta rupiah. Terus, kita harus akuin biaya bunga sama pengurangan utang kita. Jadi, biaya bunga di debit senilai 10 juta rupiah dan bank payable di debit senilai 16 juta rupiah. Untuk tahun-tahun berikutnya juga sama, kita bisa jurnal kayak gini, sampai utang ini lunas nantinya. Gampang kan guys? Sekarang kita lanjutin ke jenis kewajiban jangka panjang lainnya, yaitu leasing. Kalau ngedengar kata leasing, biasanya yang langsung kebayang di kepala kita adalah kasus nyicil motor atau mobil. Ini nggak salah guys. Memang nyicil motor atau mobil ini bisa dianggap salah satu jenis leasing yang sering dikenal dengan capital lease. Tapi sebenarnya secara akuntansi ada 2 jenis leasing, yaitu operating lease dan capital lease, atau yang sering dikenal juga dengan nama financial lease. Kalau kalian ada kontrak sewa alat-alat berat untuk usaha kalian, misalnya nyewa untuk 3 tahun, dan seudah sewanya beres, alat-alat berat ini kudu dibalikin. Inilah yang disebut dengan operating lease. Nah, jadi apa sih leasing itu? Leasing adalah sebuah kontrak kesepakatan antara yang punya aset atau dikenal dengan nama lessor
sama yang nyewa asetnya, atau dikenal dengan nama lessee. Terus Kak, apa bedanya operating lease sama capital lease? Nah guys, secara akuntansi, buat nentuin kapan kita ngakuin operating lease sama capital lease ini udah diatur kriterianya sebenarnya. Lengkapnya ada di PSAK 30, SFAS 13, sama yang terbarunya pas video ini dibuat. Ada di PSAK 73. Saya nggak bahas detail tentang standarnya di sini. Saya lebih mau jelasin ke kalian dasar logika kenapa harus dibuat standar akuntansinya dan kenapa standarnya kayak gitu. Secara umum, yang ngebedain operating lease dan capital lease adalah apakah kita harus akuin asetnya dan utangnya atau enggak. Jadi, kalau kasusnya misalnya kalian ada kontrak buat nyewa ekskavator selama 3 tahun, di mana biaya sewanya sebesar 30 juta rupiah per bulan, terus di akhir masa sewa, ternyata ekskavator ini bisa jadi milik kita. Nah, buat nyatet ini, bisa ada 2 kemungkinan. Pertama, kita bisa akuin sebagai biaya. Jadi, misalnya kalau udah dipakai sebulan, kita jurnal biaya leasing di debit senilai 30 juta rupiah dan kas dikredit senilai yang sama. Cara yang ini yang disebut dengan journal operating lease. Cara kedua, karena nantinya aset ini bisa jadi milik kita, pas kontrak sewanya ditanda tangan di awal. Kita bisa valuasi dan akuin aset dan utangnya dulu. Misalnya kita valuasi pakai bunga 10% per tahun. Dan seudah divaluasi, nilai aset sama utangnya sebesar 929 juta rupiah. Jadi, kita jurnal ekskavator di debit senilai 929 juta rupiah dan utang leasing dikredit senilai 929 juta rupiah. Terus, pas kita bayar 30 juta rupiah, kita anggap ini seperti cicilan long term notes aja. Jadi, misalnya kita jurnal biaya bunga di debit senilai 7,7 juta rupiah, utang leasing di debit senilai 22,3 juta rupiah, dan kas di kredit senilai 30 juta rupiah. Karena kita ngakuin asetnya, kalau udah lewat sebulan, kita juga harus ngakuin biaya depresiasinya. Misalnya didepresiasi pakai metode garis lurus dan gak ada nilai sisa. Kita tinggal bagi 36 bulan aja nilai asetnya buat tahu depresiasinya. Per bulan depresiasinya berarti 25,8 juta rupiah. Kita bisa jurnal biaya depresiasi ekskavator di debit senilai 25,8 juta rupiah dan akumulasi depresiasinya di kredit senilai yang sama. Cara yang kedua inilah yang disebut dengan journal capital lease. Yang jadi problem sekarang, kita harus catat pakai cara yang mana guys? Yang pertama atau yang kedua? Di standar akuntansi sebenarnya udah ada guidance-nya. Kita harus akuin leasing ini sebagai capital lease atau cara kedua, kalau salah satu dari 4 kriteria ini dipenuhin. Pertama, kalau asetnya jadi milik kita nantinya, ini harus diakuin sebagai capital lease. Ini jelas masuk akal, kalau memang nantinya pasti jadi milik kita. Sepanjang leasing ini berjalan, seolah-olah kepemilikan atas aset ini ditransfer ke kita. Jadi, kita harus akuin sebagai aset di neraca. Kedua, kalau aset ini nantinya ada kemungkinan jadi milik kita, misalnya ada opsi untuk beli asetnya, entah sepanjang leasingnya masih berjalan, atau opsi buat belinya ada di akhir masa leasingnya. Ini juga masuk akal untuk dicatat pakai capital lease. Lebih-lebih kalau kita dikasih opsi untuk bisa beli murah atau di bawah harga wajar asetnya. Kemungkinan besar, opsi ini bakal kita pakai dan asetnya jadi milik kita. Jadi, kita harus akuin sebagai aset di neraca. Kriteria yang ketiga, kalau jangka waktu leasingnya dianggap sebesar 75% dari masa manfaat asetnya atau lebih, ini juga harus diakuin sebagai capital lease. Jadi misalnya, kalau di kasus kita, ekskavator ini dianggap masa manfaatnya 4 tahun, sementara kontrak leasingnya 3 tahun. Berarti masa leasingnya sebesar 3/4 atau 75% dari masa manfaat asetnya. Ini juga harus diakuin sebagai capital lease. Ini masuk akal juga guys. Kalau kita nyicil selama 3 tahun, sementara umur asetnya cuma 4 tahun, dan seudah itu dianggap nggak bisa digunain lagi, ini sih sama aja kita hampir nyicil beli asetnya. Makanya, kudu kita akuin sebagai aset di neraca. Dan yang terakhir, ini mirip yang ketiga. Kalau yang ketiga, bicara tentang masa leasingnya yang hampir sama dengan masa manfaat asetnya. Yang keempat ini, bicara nilai wajar utang leasingnya yang sama atau hampir sama dengan nilai wajar asetnya. Atau di standar akuntansi ditetapkan sebesar 90% dari nilai wajar asetnya.
Kayak kasus ekskavator kita, kalau kita anggap hasil valuasi nilai asetnya sama dengan nilai leasingnya, yaitu 929 juta rupiah, ini harus kita akui sebagai capital lease. Logika kriteria keempat ini juga sama guys. Kalau nilai wajar leasingnya hampir sama dengan nilai asetnya, ini sama aja kayak kita nyicil buat beli asetnya. Jadi harus kita akuin sebagai aset di neraca. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih harus diakuin sebagai aset dan utang leasing? Emang kenapa kalau langsung dibiayain aja kayak di operating lease? Kenapa kudu repot-repot sih kak? Gini guys, ingat, kita buat laporan keuangan itu buat digunain sama yang baca. Dan jangan sampai laporan yang kita buat bikin misleading yang baca. Kita harus ngakuin capital lease berdasarkan kriteria-kriteria tadi. Karena memang secara status kepemilikan atau resiko kepemilikan, termasuk utangnya ada di kita. Kalau dicatat pakai operating lease, atau kita cuma akuin sebagai biaya, utang sama aset ini nggak akan kelihatan di laporan keuangan. Terlebih kalau kalian perhatiin, dengan ngakuin sebagai operating lease, aset kita bakal lebih kecil, liability kita akan lebih kecil, dan biaya bunga kita akan lebih kecil. Ini dampaknya, kalau perusahaan lagi dianalisa kredit, bisa kelihatan seolah-olah bagus karena meningkatkan rasio-rasio keuangan penting seperti return on asset, return on investment, debt to equity ratio, hingga interest coverage ratio. Hal ini membuat beberapa perusahaan yang nakal sengaja mengadopsi penjurnalan ala operating lease biar kelihatan bagus laporan keuangannya. Padahal, sebenarnya mereka terikat kontrak leasing, punya kewajiban atas leasing ini, dan sebenarnya ada potensi untuk punya asetnya. Itu kenapa standar akuntansi memberikan batasan-batasan kapan kita harus ngakuin sebagai capital lease dan bukan sebagai operating lease guys. Topik seperti ini nanti bakal saya bahas lebih dalam waktu kita belajar analisa laporan keuangan. Kita bakal belajar nanti gimana metode-metode akuntansi bisa berdampak terhadap laporan keuangan dan apa-apa aja yang perlu kita perhatiin waktu baca laporan keuangan. So, pastiin kalian subscribe channel Fakultif biar nggak ketinggalan waktu kita bahas ini nanti. Di topik berikutnya, kita mulai masuk ke bagian berikutnya di neraca, yaitu mengenai equity. Tetap be simple dan terus semangat belajar akuntansi. See you guys!